Halo semuanya, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Episode kita kali ini, kita kedatangan salah satu teman baik gua, Chef Jocelyn Tan. Di mana dia akan cerita pengalamannya. Jadi, dia itu resign dari posisinya yang udah aman banget di salah satu restoran yang paling sukses di Jakarta ya, kalau menurut gua, untuk bikin usaha roti kecil-kecilan dari rumahnya. Nah, gimana sih pengalamannya, suka dukanya untuk meninggalkan zona nyaman dan untuk memulai usaha sendiri yang pasti nggak gampang apalagi lagi zaman begini. Oke, langsung aja kita dengerin cerita dia. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita Ray Jensen Radio, juga follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Jangan lupa like the video if you like it and share it to your friends. It will really help us a lot. Please welcome Chef Jocelyn Tan. Enjoy the show. Lu fans berat itu ya, apa Sylvester Stallone sampai IG profilnya itu? Gak juga sih, tapi kayak lucu aja. Dan dulu kan gue sempat keriting rambut kan, dan panjangnya sama. Jadi kayak gue sempat dulu waktu gue masih kerja di Goods, gue sempat keriting rambut, obses aja pengen punya rambut ada volumenya karena rambut gue lepek kan, lurus banget gitu. Jadi gue keriting rambut, terus gue kayak pengen ganti profile picture. Abisnya tuh profile picture udah kayak dari 6 tahun yang lalu, ceritanya tuh gitulah, basi gitu kan. Apa ya, tapi masa gue selfie basi banget, muka gue jelek banget gitu. Kayak kalau gue ngaca gue pikir gue cakep. Terus pas gue selfie, ya anjir muka gue lebar banget kayak tancep gitu kan. Filter. Terus yaudah gue random, gue cari Sylvester Stallone, terus kayak wah gila lucu banget, rambutnya mirip gue, terus kayak ya udah, terus orang tuh kayak oh iya ini Jocelyn, kayak tahu, berarti kan mirip gue gitu dari jauh, waktu itu rambut gue masih keriting dan segitu. Nah kan gue baru, tadi gue cerita gue ketemu produsernya Deddy Kobusier Podcast kan kemarin, shout out to Tia, you're amazing. Nah dia bilang sama gue, ini make sense nih ya, dia bilang kayak follower di Instagram, soal follower di Instagram. Follower, gue dulu profile picture-nya itu, gue pegang ikan, ketutupan mukanya, gitu kan. Follower lu aja gak bisa lihat muka lu dari profile picture lu, calon follower nih, gitu kan, harus ngedrag. Nah itu ngefek loh cuy, harus muka lu. Oh gitu? Iya, kalau follow katanya. Nah terus gue praktekin nih kemarin, pakai foto yang ada aja, gak keren-keren profile. Foto lu masih kurus dulu. Iya. This episode of the podcast is sponsored by Bara Steel. Attention all chefs. Do you have your own proper chef knife? Good quality chef knife itu sangat penting. Pisau tajam bisa mempercepat pekerjaan kita di dapur and improve our cutting skill. Jadi nggak mungkin motongnya tambah jago, tambah cepet kalau motong aja selalu pakai pisau yang tumpul. Serta yang paling penting, dengan belajar merawat chef knife, kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. At least itu kata chef gue dulu di sekolah masak. A good quality chef knife can last you a lifetime. Kalau kalian lagi nyari chef knife yang high quality, tahan lama, dan dengan harga yang terjangkau, check out Bara Steel. Bara Steel mengambil banyak inspirasi dari Japanese knife. Mereka punya beberapa macam bentuk pisau yang dapat meningkatkan pengalaman memotong Anda. Lebih dari itu, pisau kalian juga bisa di-engrave dengan nama kalian atau juga nama bisnis kalian sebagai branding. So cool. Be a better chef with Bara Steel. Buat yang tertarik, langsung saja visit Instagram mereka di bara.steel. Spellingnya BARRA.STEEL. Dan khusus untuk pendengar Ray Jensen Radio Podcast, ada promo spesial. Gunakan promo code RJ Radio untuk mendapatkan diskon 10%. Kodenya RJ Radio, RJ RADIO, untuk mendapatkan special diskon 10%. Bara Steel, investasi dalam menghargai sebuah profesi. Terus Ngefek loh beberapa hari terakhir, nambahnya lebih cepat kan, lu bisa lihat analytics-nya bla 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 gitu sekarang Instagram. Tapi kan padahal kayak Instagram lu kan gak di private tuh. Enggak. Orang kalau mau tahu lu, orang juga tinggal buka account lu. Dan di situ kan ada muka lu. Tapi kan harus ngefek.
dia jelasin ngefek. Lu harus nambah step 1, lu harus swipe. Itu sama lu lihat langsung lebih itulah engagementnya lebih cepat. Oh mungkin tuh kenapa makanya kayak ayam goreng Suharti laku banget karena langsung si Ibu Suharti. Yoi. Mukanya langsung di depan. Cengli. Anjir tau gitu ntar dagangan gue muka gue aja. Brandingan lu lebih gila lagi cuy. Lu dapet, oke. Guys yang belum tahu, Jocelyn ini chef owner dari Real Breaking Bread. Ya kan? Nah, kalau logonya itu ya luar biasa unik dan apa ya? Pokoknya kontroversial. Ceritanya begini soalnya. Lu kan waktu lu mulai jualan, kan lu ngirimin gua makanan. Datangnya malam, gua lagi di bar gua. Nyokap gua masih bangun kayak, "Rey, ini dapat siapa nih kiriman kamu?" "Iya." Masa brandingnya begitu sih, logonya Tuhan Yesus begitu katanya. Nah, iya. Itu lu dapat ide dari mana? It's very unique. It's a very cool logo by the way. Ya tapi Tuhan Yesusnya juga gak obvious kalau lu bukan Kristen gitu, lu kayak mungkin gak ngeh dia tuh siapa. Iya kan, tapi kebetulan lu kan Nasrani jadi lu nyokap lu tahu kayak itu Tuhan Yesus gitu kan. Walaupun Tuhan Yesusnya jenggotnya juga udah lancip banget dan ya kayak kenapa ada dia gitu kan. Pertama tuh dari namanya Breaking Bread. Breaking Bread itu kayak si Tuhan Yesus ini memecah-mecahkan roti. Iya, di ceritanya 5 roti 2 ikan. Iya. Dari situ juga Breaking Bread sebenarnya adalah karena porsinya gede, gue gak jual kecil-kecil, gue jual langsung kayak lu beli 1 box segini harganya dan isinya banyak, bisa beli dikit gak? Kagak bisa. Jadi lu memecah-mecahkan roti dan lu juga untuk memecahkan suasana Breaking Bread. Yes, buat kenalan. Buat lu sharing makanan juga, breaking the ice gitu kan. Dan yang punya ide harus ada Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah laki gue. Itu kita nantangin si agensi kita. Oke. Iya kayak karena awalnya sebenarnya tuh Medusa. Kan lu lihat kan ada 2 wajah di situ. Si Medusa dan si Tuhan Yesus. Si Medusa itu ceritanya adalah gua Mother Baker. Oke. Iya lu kan Mother Baker. Dan laki gue si Admin Rais. Jadi itu waktu itu jadi si Tuhan Yesus ini ceritanya Admin Rais. Kita gak sebut dia sebagai Tuhan Yesus sebenarnya. Dia tuh admin. Ya dong namanya juga lu dagang, ada yang produksi ada yang jualan gitu kan basically. Ya Medusa tuh gua titik. Abis itu kita nantangin aja kenapa gak ada 2 karakter sih. Kenapa harus ada 1. Terus biasa kan 1 doang. Dan kebetulan nih agensi kita nih orangnya lumayan konservatif gitu kan ya. Kayak lu mau gak ngerjain ini? Lu mau gak gambarin Tuhan Yesus sebagai barang dagangan gitu loh karakternya. Menyerupai dia. Karena menurut kita saat itu sangat relatable. Dan buat orang yang ngerti itu tuh konyol banget. Yes, exactly. Iya kan kayak namanya gila. Breaking Bread. Terus Breaking Breadnya Tuhan Yesus lagi mecahin roti. Not necessarily gue sebagai Kristen gitu. Iya kan itu kembali lagi ke brandnya. Itu sih. Luar biasa. By the way Breaking Bread itu salah satu nama podcast yang gue mau tadinya. Mau gue namain Breaking Bread. Tapi pakai logo gue ya. Breaking Bread terus bintang di tengahnya. Boleh, gak apa-apa. Karena kan ya Breaking Bread kan kayak lu kenalan kan. Ngobrol dan majority podcast juga gue banyak banget kenal. Betul. Dari podcast. Tadinya mau namanya Breaking Bread. Tapi kayak terlalu makanan banget gitu. Jadi, padahal iya karena gak semua orang ngerti kan istilah itu sebenarnya. Nah lu kan itu udah di posisi yang lumayan nyaman kemarin di restoran lu sebelumnya. Jadi kan kalau di antara geng-geng kita nih guys ya Jocelyn tuh paling top lah posisinya. Karena posisinya udah enak, anak buah banyak, restorannya salah satu paling sukses di Jakarta. Ya kan kalau mau tahu restorannya apa cek episode kita sebelumnya. Kenapa lu resign abis itu lu decide buat, bukan resignnya kali ya. Kenapa decide buat kayak usaha sendiri? Pertama ya gue sendiri tidak pernah kerja lebih dari 1 tahun di satu tempat. Gue ini adalah tupai loncat. Dan kebetulan di tempat itu gue udah hampir 2 tahun. Masa sih cuma 2 tahun? Hampir 2 tahun. Belum 2 tahun. Gue berasa ya kayak udah 10 tahun. Padahal restoran juga belum 10 tahun umurnya. Anyway. Jadi apa ya kayak mungkin udah burnout juga. Karena opening. Mungkin outlet restoran itu gak banyak. Tapi kita banyak kerjaan restoran lain juga. Iya dan rame banget tempatnya. Dan capek banget. Iya. Jadi gue mikir kayak kapan sih gue mau capek buat diri gue. Ya kan. Kayak pernah gak sih zamannya dulu lu juga masih kerja buat grup gede gitu ya. Of course. Lu pede gitu sebenarnya sama barang dagangan lu. Selama perusahaan itu yang take the risk.
Iya. Tapi saat lu yang actually harus maju sendiri, ngejual barang dagangan lu jadi kayak questioning yourself, am I good enough? Iya. Iya kan, barang gue pantas gak sih dijual? Tapi at the same time, lu pasti pernah deh feeling kayak, ini yang take the credit itu bukan kita dari kecapean kita nih, kalau misalnya Betul. kerja, tapi yang take credit the business and the owner. Memang. Gitu. Gue inget kok, gue ada momen itu waktu restoran yang gue kerja itu satu hari 250 juta dapat sales. Oh. Sales 250 juta. Itu bukan makanan doang, tapi ada expensive wine, bla bla bla. Ya pasti. Terus gue gue waktu ini bikin restoran itu hampir setahun. Yep. Terus gue, yang mana sih restorannya? Gue cek episode sebelumnya. Gue ngitung hari di mana gue sampai nginep di itu restoran karena setup, karena food test harus prep gila-gilaan segala macam. Nginep juga tidur di mobil, belum jadi gitu kan. Itu kayak hampir 2 minggu selama setahun itulah ada. Ya. Tapi nggak ada satu pun yang masuk ke gue gitu loh. Even gue nggak ada kreditnya lah gitu. Iya. Padahal nih gue yang bikin, kita yang capeknya bukan gue sendiri. Ya, tapi ada tim lah ya, manajer. Ada barnya gitu, tapi bukan kita yang take the credit, oh restoran ini yang buka siapa? Wah keren outletnya. Oh hebat loh. Iya kan, nah itu makanya gue harus bikin grup sendiri nih, one day gitu lah, hopefully kayak gitu. Lu have that same feeling? Gue lebih kayak duitnya ya, maksudnya kayak oke, gue bikin menu segini banyak gitu ya, buat restoran lain, bukan buat restoran yang tempat gue kerja. Tapi kok gue tidak dihargai sebagai orang yang nyusun menu dan produce produknya. And operate, ya kan? Dan operate dan training staffnya, gitu loh kayak. Dan gue jatuhnya, aduh kalau ngomongnya one man show tapi sombong. Tapi masalahnya beneran, oke, si owner ini ngejual jasa bahwa kita bisa bantuin lo bikin menu dan kita bisa produce 80% ready, lu tinggal finishing, goreng, pan fry, panasin di oven. Oke. Tapi itu semua kan berarti diturunin ke gua kerjaannya. Jadi once semua udah test food udah kelar, udah gue yang bakal tektokan sama si bar owner atau restoran owner yang ngambil sama kita, gitu, si kliennya kita itu. Sampai gue yang kayak oke, gimana supaya barangnya aman di dia, nggak kelamaan secara storage-nya mereka kecil. Oke, berarti tunggu, to make it clear for our listener dulu nih. Berarti ini kan under the umbrella kayak konsultan company kan, dimana kayak ada yang punya duit mau buka restoran, nggak tahu jalaninnya gimana. Pengen outsource. Kayak gue nyari company lu, gue mau bikin restoran begini. Tolong bikinin menunya, gitu kan? Iya, gue restoran apa? Bar gue ini temanya, gue mau ada makanan yang misalnya vegan dan vegetarian karena salah satu shareholder kita juga seperti itu. Gimana nih supaya bisa dijual sebagai bar snack misalnya gitu. Iya, terus masuklah kalian untuk merealisasikan konsepnya gitu. Merealisasikan itu dengan space yang mereka punya dan menunya harus lumayan variatif. Iya. Dan gimana sih gitu supaya gak susah karena mereka gak hire chef buat di situ, basically bartendernya yang bakal execute makanannya. Oh my god. Jadi harus yang doable. Bayangin harus doable tuh gimana. Jadi lu bukan ngetrain professional chef atau orang yang memang udah pernah kerja di dapur gitu loh. Ya tapi masih sama-sama hospitality. Tapi kan maksudnya. No, it's different. Ya lu disuruh bikin minuman mungkin buat diri lu sendiri. Oke, lu bikin buat 10 orang. Oh ampun man. Iya kan. Gue realize itu waktu di bar gue. Di Cheers. Ya iyalah warung men. Terus bikin koktail gimana. Lu ngocoknya kelamaan. Caweran. Iya kan. Ngaduknya salah aja. Beda. Ngeliatin es batu. Buset harus ngeliatin es batu. Es batu lu bagus gak? Padet kagak nih? Yes. Gak paham kan kita. Kalau gak percaya guys coba deh. Dulu gue pernah tes. Kayak gue nanya teman bar gue. Yang udah pengalaman juga. Gue nanya gimana sih tes bartender bagus apa enggak gitu kan. Oke, lu bikin satu koktail apapun. Yang paling gampang gin and tonic misalnya. Itu paling gampang lah. Gin, tonic, lime, cucumber apapun itu. Lu suruh bikin dia 5. Gua kalau bartendernya jelek rasanya beda semua. Ya. Gitu. Terus ya waktu gua tes ya banyak yang begitu. Beda semua. Ya kan gak konsisten. Padahal resepi sama. Komponennya, ingredientsnya cuma 4 item itu gitu kan. Oke. Terus dari pertanyaan gua tadi. Itu the moment that you realize you are ready. Gitu loh. Apakah lu resign terus gak ada kerjaan jadi oke, bikin usaha sendiri, atau seperti banyak yang jadi alasan staff kalau mau resign,
Saya mau kemana kamu? Mau buka usaha sendiri? Ibu saya sakit di kampung. Lara, mau buka usaha sendiri Pak? Gitu. Ya gue. Gitu. Dan memang maksudnya kan ketidaknyamanan itu atau terlalu nyamannya itu sudah terlalu lama. Kadang gue terlalu nyaman, gue jadi gak nyaman. Lo ngerti gak sih maksudnya? Iya kan, kayak udah nih hidup gue gini doang nih. It's like an everyday job gitu, kayak challenge-nya apa lagi gitu kan. Kayak lu udah tahu apa masalah yang akan datang, lu tuh udah bisa predik gitu kan. Dan udah mulai basi. Jadi saat pikiran itu udah ada di otak gue ngobrol gitu lah sama partner gue, kayak sama cowok gue ngapain ya abis ini? Gue kemana lagi? Sep. Oh majuan, maaf. Oh ya. Iya kayak. Naikin, kegeser. Sorry Gus. Udah pas suaranya. Oke. Jadi kayak gue kemana lagi nih? Maksudnya gue gak pernah melihat diri gue tuh sebagai orang yang punya bisnis. Masa? Gak pernah. Beneran kayak dari ya lu kalau misalnya temen-temen lu yang non chef, terus ngelihat lu chef kerja di satu perusahaan, pasti mempertanyakan, lu kenapa gak jalanin bisnis sendiri sih? Kenapa gak buka restoran sih? Iya sih, kenapa sih lu masih kerja buat orang gitu kan? Padahal kayak bro, gak gampang lo punya restoran. Restoran tuh bukan cuma nyuguhin makanan. Floornya juga harus, itu service nomor 1 karena hospitality. Jadi service nomor 1, produk nomor 2. Kalau buat gue sih itu. Gue setuju. Dan itu gak gampang, ya kan? Lu ngetrain karakter yang sangat berbeda untuk punya satu template yang sama tapi juga at the same time gak kaku gitu kan. Betul. Ya anyway jadi gue gak pernah melihat diri gue sebagai business owner dan apalagi memiliki restoran. Bukan berarti itu gak menutup kemungkinan lah di kemudian hari. Cuman gue gak siap buat itu. Terus gue harus ngapain? Apakah gue harus ke perusahaan lain? Tapi kan dunia F&B gini-gini aja ya. Kita semua kenal gitu ya. Kita udah tahu. Dia lagi. Iya dia lagi. Di sono ceritanya kayak apa. Di sebelah sono di perusahaan itu kayak apa. Jadi kayak masa lu mau masuk ke lubang yang sama, ya kan? Masalahnya mungkin berbeda, tapi lu tahu itu nggak sevisi misi sama lu, gitu. Lu nggak akan happy juga. Itu cuma lu ngebuang another 1 year or another 2 years di situ, gitu. Ya di situ baru kayak, udah dagang aja sendiri. Gue yang kayak, masa gue dagang roti, gitu kan? Karena kan waktu di episode sebelumnya. Itu kan sempat part time aja kan di restoran yang sebelumnya karena kan memang lagi PSBB dan sepi gitu. Jadi kayak gue ngajar dan gue jualan roti gitu. Just because gitu karena gue lagi suka iseng bikin roti dan gue jualin gitu kan. Terus dan walaupun gue udah gak jualan tuh sampai opening restoran yang baru, orang tuh masih suka chat gue, sih mau pesen dong Sabtu depan. Gue yang kayak saya gak jualan nih gitu kan. Oke, ternyata masih ada yang inget loh. Dan padahal gue jualannya di Instagram gue yang di private. Iya, waktu itu lu private, gue bilang kan tadi. Bener-bener kayak dari mulut ke mulut. Jadi kalau orang lain yang bukan temen gue ngorder ke gue tuh bener-bener kayak ke Instagram misterius ini yang mukanya bahkan bukan gue. Terus Jocelyn Tan, ada shitty chef in town gitu kan. Tulisannya. Ya mereka akan send request message gitu. Kayak saya juga mau dong roti yang dibeli sama itu. Gue yang kayak. Apa sih produk pertama lo? Roti ubi mah? Roti ubi, cinnamon sama pesto, udah itu doang. Oh the pesto is great man. Itu kayak awal banget dan itu juga gue ngerjain pesto hanya karena ada temen gue ngirimin gue pesto untuk kayak cobain dong Ci gitu kan. Terus kayak masa gue makanin pesto segitu banyak cuman buat dicobain, ya udah gue bikin roti. Terus ternyata kayak gue gak bisa bilang belum ada yang bikin, mungkin ada yang bikin tapi gue gak lihat ada gitu ya. Jadi kayak kenapa enggak gitu. Udah dari situ karena gue lihat masih ada yang ingat gak cuman 1-2 orang. Dan dalam periode waktu yang sangat random gitu kan. Ya udah, tapi gue harus proper, gue harus branding, gue harus bayar, gue harus berani keluar duit karena gue pelit banget gitu kan. Gue mikir kayak gue gak even mau bikin sleeve dulu. Jadi gue tuh dulu jualan roti berkotak coklat, gak ada nomor telepon, gak ada nama, gak ada Instagram. Oke, kayak, branding ya. Iya ini random, ini kayak buatan rumah siapa, buatan nyokap gue nih buat lu, kesannya tuh gitu. Gak ada brandingannya. Jadi dari situ harus keluarin duit buat itu. Terus gue kan orangnya gak aktif sosmed ya. Jadi gue harus aktif sosmed. Dan gue harus bikin sesuatu yang relatable sama audience. Dengan karakter gue yang seperti ini, cablak gitu kan. Tapi kebanyakan pembeli gue adalah ibu-ibu. Gimana tuh dengan brandingan Tuhan Yesus, ngopek roti, itu gimana tuh? Apakah gue harus tone down dikit atau kayak stay true to myself gitu kan. Kayak bukannya orang banyak yang bilang stay true to yourself. Tapi
jangan terlalu yourself banget gitu kan, ada ambangnya. With boundaries. Iya, ada ambangnya. Dari situ sih, jadi oke, awal jualan gue langsung kontakin. Maksudnya seminggu sebelum jualan gue langsung kontakin orang-orang yang dulu. Gue nge-save di handphone gue, pokoknya belakang ada roti ubi, ya udah itu pembeli gue yang dulu. Gue nge-save nama tuh kayak gitu. Dan itu belum ada Instagram. Yeah. Instagram gue belum jadi, foto belum ada. Gue cuma bilang gue mulai jualan lagi, lo mau pesen atau enggak. Kayak gitu. Terus kayak nyokap gue di Facebook, kayak anakku jualan gitu lah. Dari situ terus akhirnya Instagram jadi, teman-teman bantu post juga. Ya oke, kayak gak bisa bilang rame banget, tapi hidup sih sampai sekarang untungnya. What's the toughest part about owning your own business, kayak that switch gitu? Lu harus menutup emosi lu depan karyawan. Jadi saat lu ragu, apakah ada yang, kayak gue tuh beneran hidup tuh dari minggu ke minggu. Minggu ini udah full nih. Minggu Sistem depan belum PO ada yang ya? order. Karena sistemnya PO. Gue jualan tuh kan 3 hari. Jumat, Sabtu, Senin. Gitu kan. Jadi udah orderan gue full sampai hari Senin. Gue ngitung mulainya itu dari Jumat. Jumat adalah hari pertama jualan. Selalu seperti itu. Terus buat Jumatnya itu belum ada yang order. Udah. Gue harus tebel muka dan gue chatin orang-orang. Bro, cobain dagangan gue deh. Lu cobain dagangan gue dong. Lu pasti suka deh. Yang kayak gue jadi ibu-ibu ITC. Which is fine, semua orang usaha gitu kan. Betul. Iya, lu harus gue mention di podcast. Jadi Jocelyn ini sering bukan dagangannya dia doang, tapi kayak justru lebih sering dagangan temen lu yang lu blast di grup. Cuy. Dagangan orang, gue kayak kalau dagangan orang, apa ya, gue tuh bisa konyol gitu loh ngedaganginnya kayak dengan cara gue, dengan bahasa gue yang aneh, biar orang penasaran aja. Tapi giliran dagangan gue jadi ngerasa kayak, aduh kalau gue terlalu aneh, insecure tau gak sih, kalau gue terlalu aneh orang jajan gak ya, atau kayak orang lihat gue try hard gak ya gitu. Iya, kadang-kadang suka takutnya intrusif. Iya. Ngerti gak? Iya, gue dengan gue setiap, pokoknya kan di grup WhatsApp kita setiap hari Selasa sama Kamis udah pasti gue suruh nonton kan. Iya, tolong guys. Iya kan, tolong nonton guys gitu kan. Nah itu aja gue kadang kayak suka merasa ini gue intrusif gak ya. Iya. Kadang-kadang aduh si Ray lagi gitu loh. Enggak sih, karena semuanya bersama saling butuh kan di situ, dan kita semua memang untungnya itu positif, nggak ada yang saling senggol atau ngejatoin, tapi saling ngebangkitin. Kita komunitasnya kecil banget gitu, nggak bisa aneh-aneh lah. Anyway, tadi sampai mana? Susah nyembunyiin emosi. Ya, susah nyembunyiin emosi sama keraguan. Jadi kayak lu punya karyawan, lu harus make sure dia sibuk terus. Iya betul. Iya kan? Oh my god, that's so hard. Ngerjain apa? Iya. Lu mau over prep. Storage lu cuma ada segitu banyak. Lu under prep. Lu nggak tahu misalnya ternyata suka aja random satu ibu-ibu ntar pesen 20 box. Gitu. Jadi kayak oh shit, gue jadi under prep nih, gue harus ngejar dan jadinya overtime gitu kan, capek gitu. Sedangkan misalnya Kamis gue prep, Jumat kan gue dagang. Jumat dagang gue udah bangun jam 2, jam 3 subuh. Wow. Wah itu makanya kayak capeknya di situ. Gitu, karena jam tidurnya dalam seminggu tuh nggak konsisten. Kecuali kalau gue bangun jam 2, 3 subuh terus dalam seminggu gitu kan. Kenapa harus dari jam segitu? Karena ngadon dari pagi. Ngadon dari pagi dan produknya kan gak cuma 1-2 sekarang. Produknya banyak dan oven gue cuma ada 2. Jadi kayak harus muterin dan gue ngejar jam 10, jam 11 itu udah jalan. Sorry ya yang bagi yang jajan gue bilang jam 12 jalan. Jadi biar gak dikejar-kejar. Udah di mana jam 12 kah jalan. Padahal udah dari jam 11 jalan gitu. Karena let's say ke hari Jumat itu split. Apa? Jadi kita bakal pulang dulu istirahat 4 jam. Terus kita balik lagi ke dapur untuk prep untuk order hari Sabtu. Wow. Damn. Dan kadang kayak gue bilang sama anak-anak gue, datangnya ntar jam 5 ya instead of biasanya jam 4. Kenapa? Karena gue belum ngumpulin order, belum banyak orderannya. Jadi gue bakal ngumpulin, let's say kayak gue punya target, gue pokoknya gak mau tahu, pokoknya sekali gue jualan minimal gue harus dapat 3 juta. Misalnya gitu. Ya kan? Dan let's say kayak belum 3 juta, jadi gue kayak, aduh masa ntar kayak udah prep buat segitu, and then tiba-tiba ada yang nambah, terus kayak gak kelar-kelar gitu loh. Iya kan? Dan sekarang gue ngejalaninnya akhirnya ready stock. Jadi kayak gue akan spare, gue ada lihat kayak kira-kira orang tuh pengennya nyobainnya apa sih. Kadang orang malas PO. Tapi kalau giliran dadakan orang pengen kayak aku dong Ci gitu, aku dong Kak gitu kan, aku dong Min. Jadi gue sekarang siapin ready stock untuk ngejar kekurangan dari sales itu. Jadi ya itu gue kayak gak boleh kelihatan worry depan karyawan, gue gak boleh kelihatan ragu. Dan gue harus make sure mereka selalu produktif. Ngerjain apa. Itu aja sih capeknya. Do you ever regret it? Lu keluar dari super comfort zone?
misalnya? Biar with all the problems ya. Iya. Tapi kan still comfortable gitu kan. Iya. Ya gitu. Gue sekarang berusaha untuk keluar dari, sekarang gue jatuhnya udah nyaman. Karena ini udah jalan let's say dari bulan Maret, itu berarti udah berapa bulan sih? 6 bulan ya. Udah jalan 6 bulan gue udah mulai di zona nyaman. Dan gue sekarang lagi pengen nge-push diri gue gimana caranya sosial media gue jalan. Karena gue ngerasa engagementnya kurang. Bukan salah siapa-siapa, salah gue. Karena gue suka lupa nge-post. Dan fotonya diputer-puter itu doang. Oke. Karena gue gak pinter foto. Handphone gue burem. Iya, rempong banget deh pokoknya. Jadi kayak apa nih, gue harus ngapain lagi. Nah kan gue berkolab. Dan gue ngeliat dengan gue collab gitu sama Om Haifong, walaupun di Instagram dia juga bukan tipe yang followers ada 5.000 atau 10.000, tapi organik gitu loh. Orang yang jajan sama kita adalah orang yang beneran jajan, bukan bot-bot gak jelas. Betul. Iya kan? Betul. Dari situ dia dapetin customer gue, dari situ gue dapetin customer dia. Ya, that's the beauty of collab kan. Lu tukeran customer lah. Kasarnya saling nebeng gitu. Ya, which is ya mungkin saat yang tepat buat lu jualan produk, biarpun lu gak bawa ya. Apanya? Produknya biasanya kan podcast gak bawa. Dadakan ini ceritanya. Iya, ini dadakan, tiba-tiba datang, gak bawa produk lagi. Enggak, tapi gue udah nyobain produknya. Super nice. Boleh dijelasin produknya? Sama itu jangan lupa time frame collabnya nih, sampai kapan? Oke, jadi collab sama brand namanya Om Haifong. Om Haifong ini produknya adalah jualan piang-piang noodle. Jadi kayak hand pulled noodle, piang-piang karena bunyi waktu digeplak gitu kan. Nah dari situ dia ada produk kedua yaitu salsa matcha. Salsa matcha ini adalah seasoning dari si piang-piang noodle. Which is like chili oil kan? Chili oil, benar. Terus waktu dia kirimin produknya ke gue, kita kayak temen lah. Dia kirimin produknya ke gue, terus gue cobain nama produk gue. Gue yang kayak, loh kok cocok gitu kan. Maksudnya memang makanan, maksudnya roti-roti gue tuh juga bukan roti bule. Roti random aja rasanya suka-suka gue gitu kan. Dan gue approach dia kayak hello kok gitu kan. Mau gak collab gitu? Collab gimana nih? Maksudnya dia juga langsung tertarik gitu kan. Tapi apa produk yang di collab? Sedangkan produk dia hanya 2 itu dan produk gue gak ada unsur-unsurnya sama dia. Gimana kalau gue mau pakai salsa matcha lu dan gue main cobain sama beef gue cocok gitu kan. Tapi apalagi masa salsa matcha sama beef gitu kan. Ini kan breaking bread, harus ada rotinya. And then kayak pita bread. And then hummus. Jadi kayak biasa hummus sama pulled lamb. Ini instead of pulled lamb, ini pulled beef. Terus kayak biasanya kan sama za'atar oil gitu kan. Jadi instead of za'atar oil, pakai salsa matcha. Dari situ aja sih. Terus kayak itu lumayan cepat. Itu kayak dalam 1 bulan akhirnya kita post. Kita jalanin. Kapan nih? Sampai kapan? Dari tanggal, akan mulai dikirim, bagi yang udah PO, akan mulai dikirim dari tanggal 3 September sampai 2 Oktober, 1 bulan. Oke. Ya really nice gitu. Jadi gua paling demen itu makanan yang rakit-rakit sendiri lah. Kayak makan korbek gitu. Jadi ini kan lu pitanya lu taruh, ya terserah lu mau makannya gimana. Betul. Tapi gua makannya pita, taruh hummus, taruh daging, taruh saus, tutup kayak taco, sikat, enak. Langsung habis gua. Banyak men yang ngirimin gua makanan biasanya kan nyisa kan. Ya. Oh ini gak nyisa, langsung. Berarti kurang banyak. Really good, iya. Yang mesti lu bawa ke sini gitu aja. Oke. Nah terus ini yang gua lagi struggling sekarang. Dari podcast ini deh, gua mau nanya ke lu, your point of view. Ada poin di mana kayak harus grow, di mana bisnis stagnan. Benar. Gitu kan, harus grow. Di mana grow itu yang tadinya kita seneng banget, misalnya lu sales 3 juta target, terus begitu lu udah 6 bulan ternyata kesampai terus, oke, harus grow nih, gitu kan. Tapi dengan grow itu kan lu harus investasi lagi dengan kebanyakan bisnis kan. Gak mungkin grow sembarangan aja tiba-tiba. Gak mungkin rezeki nyamperin lu yang harus nyamperin rezeki. Iya kan, harus invest lagi gitu. Contoh kayak podcast gua udah upload juga di sosmed, itu kita butuh produser. Betul. Ya kan, dimana itu juga ya harus ada salary juga kan, yang gua harus invest gitu. Iya. Gimana lu decide waktu lu, pertama kan pasti jualan sendiri dulu. Iya. Terus lu harus hire staff. Iya. Gitu kan. Gimana lu decide kayak oke, gue siap nih. Untuk hire staff. Untuk whatever it is. Mungkin ke depannya. Kayak lu tadi struggling di social media. Kalau ada social media manager contoh. Itu kan akan lebih gampang hidup lu kan. Betul, tapi kan gak gampang juga untuk dapetin social media manager yang stylenya sama lu. Iya betul. Iya kan, yang kayak gak mesti lu benerin. Maksudnya
gue tuh sadar betul gue ini hanyalah orang produk gitu. Dan mungkin karakter gue ini lucu kalau buat gue sendiri, tapi jangan buat brand gue deh gitu kan. Siapa sih yang bisa ngebawa ini? Dan gue gak pengen fokus gue kepecah. Dan itu ya gue udah tahu kepikiran siapa sebenarnya, kayak gue pengen ajak tuh orang. Cuman orangnya juga belum tentu bisa. Sekarang andaikan ada orang yang mau, itu juga belum tentu gue cocok gitu. Betul. Syarat pertama adalah gue gak boleh cringe sama apa yang dia post dan omongannya. Iya kan? Gue gak peduli kalau yang lain cocok atau enggak, tapi hari-hari yang bakal ngeliat postnya itu kan gue. Story-nya tuh gue. Apakah bahasanya aneh atau bahasanya jualan banget gitu kan. Ya, maksudnya emang jualan, tapi kayak gue tuh ada satu panutan deh, kayak satu account jualan es krim gelato di Australia namanya Messina. Oke, itu really successful brand. Itu di bagus banget. Maksudnya kayak walaupun sebelum si social media manager ini di hire, gue udah follow Messina karena gue suka sama es krimnya dan rasanya seasonal gitu ya. Dan nama-nama es krimnya aneh kayak Brokeback Mountain gitu lah pokoknya. Dan rasanya suka seenak-enaknya. Dan suka-suka dia. Pokoknya kayak gue gak peduli lu cocok atau enggak, kalau emang gak perform dalam 1 bulan ambil. Terus tinggal ganti es krim yang baru gitu kan. Nah berarti kan sebenarnya mereka gak butuh Instagram untuk ngejualin itu karena jauh sebelum Instagram mereka udah punya toko. Betul. Gitu kan. Dan rame loh, toko rame banget. Dan mereka sampai buka di seluruh Australia. Tadinya awalnya dari Sydney gitu kan. Tapi gue lihat, gue perhatiin di sosmednya kok jadi interaktif banget ya. Kayak si orangnya ini dibalik si Messina itu bisa nge-roast para audience gitu. Kayak bikin polling. Gitu. Iya kayak bikin polling kayak Friends atau The Office. Ada yang pilih Friends 40%. These guys are losers gitu. Kayak konyol, kayak gak tahu sih itu bisa dibawa ke Indo atau enggak. Mungkin kayak ya tergantung konteksnya apa ya. Kita harus coba-coba. Tapi gue pengennya tuh kayak ini nggak cuman jualan. Kita nih karakter loh. Di belakang ini kita juga masih manusia. Gitu loh. Kayak kita nggak mesti kaku. Dan dia tuh bahkan kayak bisa ngepost orang nge-DM dia kayak ada rasa ini nggak di toko. Habis itu nggak dibalas 5 menit terus dibalas you guys are not crack apa pokoknya kayak gitu lah, kayak dikatain. Terus di screenshot sama dia, di post di Instastory, sabar dong. Yang kayak gitu tau gak sih? Kalau mungkin kalau di Indo tuh kayak Warpopski gitu ya. Gue suka banget yang kayak gitu. Oke. Iya engagementnya itu. Engagementnya bagus. Betul. Not necessarily kayak barangnya laku keras atau enggak, tapi orang gak akan pernah lupa sama dia. Betul, sama brandnya. Betul ya kan? Jadi gue pengen tuh kayak bisa dapetin orang yang kayak gitu. Dan gimana caranya, andai kan sekarang gue belum ketemu, gue harus bisa jalanin itu dulu. Karena pas nanti ada orangnya ya gue harus ngasih kayak garis besarnya mau seperti apa kan. Gitu, gue yang harus ngedirect juga ujung-ujungnya. Yes, and it's tough to find kayak someone yang kalau di kitchen kan anggapannya itu wakil lo kan. Iya, betul, mewakili lo. Iya itu, I mean sometimes it takes years. Bener. Kayak lu nyari partner deh di bisnis, gila susah banget. Kayak kawin. Iya. Ya kan. Maksudnya saat lu gak cocok sama kerjaannya, gimana cara lu ngasih tahu tanpa harus menyinggung perasaannya yang ya gitulah. Lu ada partner gak sih sekarang? Gak ada. Ya sendiri maksudnya sendiri. Lu sama cowok lu kan? Cowok gue bantuin gue. Cowok gue kalau misalnya kayak gue butuh foto, karena handphone gue jelek, handphone dia bagus, ya dia yang fotoin. Tangan gue getar, jadi dia yang fotoin. Terus kayak dia tuh filter. Jadi sebelum makanan itu dijual, gue akan tes ke dia dulu. Oke. Karena dia rewel, harusnya nyampe ke orang lain udah oke, gitu. Oke. Tapi menurut gue personally, itu social media lu tuh udah bagus. Ya kacamata orang luar. Iya, kacamata orang luar bagus. I cannot do what you do. Ya lu kan suka kayak dengan adanya karakter itu loh. Ya. Yang admin, yang paling sering lihat tuh admin Rais lah. Admin Rais lagi apa, nah. Itu kayak bikin memang lebih memorable dari brand-brand lain. Iya. Ya mungkin sebisa lu sekarang kan. Tapi itu udah bagus menurut gua. Dan dibandingkan dengan contoh dagangan makanan gua. Ya karena lu gak full time di situ. Iya, tapi yang gue cuma upload doang. Gue upload malahan gue kasih harga gitu. Udah gitu doang. Ya kadang gue upload kagak gue kasih harga. Iya. Gue upload kagak gue kasih harga, kagak gue kasih nama. Saking gue udah kayak capek gitu ya. Gue udah bangun dari jam 2, terus gue udah selesai jam 10. Terus gue pengen kayak power nap. Sebelum power nap gue pengen ngepost dulu. Terus gue cuman kayak pilih 10 foto post. Terus kayak kesannya tuh kayak
lu mau jualan kagak sih? Lu kagak kasih tau ini apa namanya. Walaupun orang juga sebenarnya bisa lihat highlight. Tapi highlight gue juga gak rapi-rapi banget. Iya, orang tuh bilang, jadi gue podcast sama namanya Ane. Dia itu social media manager buat kayak langsung 10 restoran. Wow. Gitu loh. Gue nanya gimana caranya. Dan dia sendiri. Wow. Dia gak ada staff, gak ada apa. Gimana nih caranya nih gue bilang. Dia bilang kayak ya sekarang semuanya aplikasi Ray. Lu kan bisa khususin nih misalnya 1 hari dalam 1 minggu. Lu plan konten lu seminggu lu masukin ke aplikasi yang udah otomatis gitu. Ada bisa Ray, bisa gitu. Gue tahu. Iya gue juga tahu sih. Gue juga bilang. Gue gak keluarin duit buat itu. Iya, gue tahu gitu loh. Tapi pertama itu bayar juga kebanyakan yang bagus gitu kan. Terus even that karena kita bukan fieldnya. Ya itu makanya cari partner yang bisa take care of your weaknesses gitu kan. Dan gue gaptek parah. Terus. Iya jadi kayak ya gue harus bangun gitu. Gue udah gak bisa cuma bikin roti doang terus kayak harap itu semua kelar. Maksudnya kayak waktu kita masih kerja dulu di perusahaan tugas kita jelas. Oh lu manage kitchen, lu manage staff lu bikin produk, jualan, selesai. Yes. And it's everything now. Dan lu pikir dulu kayak, lu ngeliatin Instagramnya perusahaan lu kayak, slide kayak lu gak ngeliat tuh kayak. The work behind. Iya kayak, lu harus put effort gitu. Kayak, terus kayak cara foto makanannya. Gue tuh kalau foto tuh bener kayak HP cabe-cabean lu tau gak sih yang kayak burem, terus geter, terus gak fokus. A70. Udah bagus ya. Bagus, mungkin sering jatuh. Bikin ini koin untuk Jocelyn. Ya peduli kasih. Buat beli HP. Beli iPhone dong. Itu lu kalau bikin gila banget lagi zaman susah. Apa crowdfunding? Iya lu bikin beli HP. Ya anyway tapi kayak ya itu gue gak boleh nyaman. Gue harus berani rajin. Harus bisa rajin bukan berani. Gue harus bisa rajin untuk ngepost. Walaupun gue lagi di mobil dan gue pusing banget megang handphone. Tapi giliran main Candy Crush gue gak pusing. Gak tau kenapa. Tapi giliran gue harus ngepost konten gue pusing gitu kan. Dan gue harus rapiin itu menunya. Padahal menu gue sering ganti-ganti. Dan berarti kan lo harus edit di komputer. Nah gue agak ngerti. Gue cuma bisa ngetik di Word. Gimana kalau gue ngetik di Word aja. Gitu kan. Kayak ya gitu lah. Dan gue gak konsisten. Kadang gue ngasih harga nih. Misalnya saya 135 RB 1000. Nextnya 135K. Lah apaan gitu kan. Iya that detail sih. Gue gak konsisten banget. Emang harus profesional Jo. Makanya. The first year of the podcast gue kan ngedit sendiri kan. Iya. Makanya tadi lu komen. Kan angle-nya bagus nih. Ada angle bagus gitu kan. Sebelumnya cuma kamera satu di situ. Ya udah kita ngobrol. Terus jauh banget. Iya. Gue ngedit sendiri. Gue syuting sendiri. Kalau gak dibantu sama istri gue ngupload sendiri. Itu gue mau gila. Tapi di mana waktu kayak ya udah lu harus invest videographer. Ya. Wah kayak ini duitnya aja belum ada, masa gue invest di videographer? Iya. Gitu kan. Tapi ya again karena emang videographer dan editor kerjaannya emang itu. Iya. Jadi semuanya ya lebih smooth gampang. Betul. Gitu. Sama aja kayak lu kalau hire social media manager. Gak usah pusing. Dan kalau gue ada produser nih sekarang, gitu kan udah nggak pusing kan. Gitu. Kita buka job street di sini. Gue butuh social media manager. Regency Radio Job Portal yang mau jadi social media manajernya Real Breaking Bread. Ini IG lo apa? Real Breaking Bread. Yeah. Oh gue. Enggak. Oh iya @Real Breaking Bread. @Real Breaking Bread. Ya lo harus ngomong nggak semuanya ini video. Ada orang yang denger di Spotify juga. Bro. Oh gitu, sorry. @Real Breaking Bread ya guys ya. Langsung ke DM, Kak saya siap untuk mengurus konten kakak gitu. Langsung, tinggal sebut aja gaji berapa. Ya ntar dibayar dengan roti. Next apa nih sebelum kita close podcast? Selain cari social media manager. Yang pastinya gue pengen bikin produk. Ini kan sekarang produk gue tuh kayak buat makan hari-hari. Ya, iya tapi bukan yang kayak something special yang kayak temen lu ultah terus mau beliin. Oh ngerti. Gitu kan. Gue pengen bikin sesuatu yang kayak buat celebration. Tapi gue juga gak mau bikin kue. Karena bread. Tapi gimana supaya ini festive. Gitu kan. Jadi itu gue lagi R&D itu. Yes. Dan gimana supaya pengirimannya aman. Karena banyak kalau kue tuh pertama harga kuenya udah mahal, terus ongkirnya mahal. Secara kalau gitu harus instan atau enggak kirimnya pakai mobil, ya kan karena gampang rusak. Nah ini gimana supaya kagak rusak di jalan?
Dan bahkan orang gak mesti pakai instan. Tapi masih kelihatannya tuh kayak festif dan nyampenya aman. Itu susahnya kalau online bisnis ya. Iya itu dia. Gitu, jadi PR gue tuh di situ. Bukan cuma sekedar bikin produknya enak, tapi gimana supaya nyampe rumah orang tuh aman. Iya betul. At least untuk Jakarta aja dulu deh, gak usah ngomongin luar kota. Iya. Tapi bread most of the time aman kan. Beda sama makanan asin. Tapi kalau misalnya bread doang kan gak festif. Let's say kayak gue mau bikin frosting atau gue mau kayak put something on top gitu. Lu udah liat Instagram gue, lu tahu kira-kira gue bikin apa belakangan ini atau lu gak lihat lah. Tapi gue masih dalam proses development. Oke. Ya gue akan bawa di motor atau gue akan bawa di mobil, gue goncang atau misalnya kayak gue anggap diri gue sebagai supir Gojek dan kayak lu bawa. gue harus memposisikan diri bahwa ini dalam perjalanan dan panas loh gitu kan, dan orang tuh dibilang jangan dibalik masih di tilt gitu kan. Yep. Jadi gue ya itu PR gue sekarang gitu. Oke. Terima kasih sudah datang ke sini dadakan by the way. Ya, tadinya mau main sama anjing. Thank you banget Chef Jocelyn, semoga sukses Real Breaking Bread dan juga collab-nya dengan Oh My Fong. Thank you. Yang pasti kalian harus coba ya guys, enak banget. Langsung visit sosial medianya mereka di Oh My Fong dan juga @Real Breaking Bread atau sosial medianya Chef Jocelyn @JocelynTan. Yes, thank you banget. Thanks for watching our podcast today. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita @RayJensenRadio. Follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Kalau ada kritik dan saran atau mau daftar jadi produser, tolong let's talk. Itu langsung bisa di Instagram kita, RayJensenRadio, atau email di rayjradio@gmail.com. Okay, thank you very much guys. We'll see you next time.